Studi tata cahaya. Studi utama dari penataan cahaya adalah alam beserta seluruh isinya. Karena penataan cahaya di atas pentas adalah peniruan dari apa yang terjadi di alam semesta raya ini. Dari sumber cahayanya dapatlah dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya langsung, cahaya yang berasal dari matahari dengan segala pantulannya. Cahaya tak langsung, cahaya yang berasal dari bulan dengan segala macam pantulannya. Aplikasi dari sumber pencahayaan alam tersebut di atas pentas menjadi sebagai berikut. K-light, cahaya utama yang berasal dari lampu-lampu type profile, decolight maupun ellipsoidal. Karakter cahayanya tajam dengan pendaraan cahaya yang dapat dibuat amat tajam maupun menyebar karena adanya lensa plano konveks yang dapat diatur jaraknya dengan sumber cahaya. Biasanya digunakan untuk mencahayai wilayah yang khusus dan pemakaian yang spesial. Fill light, cahaya pengisi yang berasal dari lampu-lampu Fresnel dan flood. Karakter cahayanya lembut dan merata dari pusat hingga pinggir karena sumber cahayanya dipecah oleh lensa spherical. Namun, cahayanya dapat dipusatkan maupun disebar dengan mengatur jarak lensanya dengan sumber cahayanya. Biasanya digunakan untuk mendapatkan suasana dengan menyiram panggung dengan warna-warna hangat maupun dingin. Untuk mencapai hasil yang maksimal tentang sistem tata cahaya, penata cahaya harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai sistem jaringan listrik dan segala aturan keselamatan pemasangan listrik. Distribusi cahaya menjadi bagian yang penting dalam perencanaan tata cahaya agar seluruh wilayah permainan dapat tercahayai, sehingga perubahan gerak dan ekspresi wajah dapat diamati oleh penonton dengan baik. Melihat posisinya terhadap pentas, maka pencahayaan dapat dibagi menjadi front light, cahaya yang berasal dari depan pentas yang bertujuan untuk membuat wajah dapat terlihat dari penonton. Jarak sumber cahaya dan objek cukup jauh, maka diperlukan profile, decolight, ellipsoidal agar cahaya dapat dikendalikan. Karena dengan menggunakan shutter cahaya yang menerpa dinding, proses neum dapat dihilangkan. Overhead, cahaya berasal dari atas kepala pemain dengan tujuan mencahayai area panggung dari atas. Area khusus bagi pemain dengan menjatuhkan cahaya tegak lurus di atas kepala pemain atau downlight. Meskipun beresiko, bola menjadi lebih mudah putus oleh panas yang tidak tersalur akibat posisi tersebut. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, tape Fresnel dan plano konveks menjadi pilihan. Namun, karena pertimbangan ekonomis, parken medium menjadi alternatif. Downlight, area khusus bagi pemain dengan menjatuhkan cahaya tegak lurus di atas kepala pemain. Meskipun beresiko bohlam menjadi lebih mudah putus oleh panas yang tak tersalur akibat posisi tersebut. PC, Fresnel, dan decolight menjadi pilihan. Namun, PA Irken very narrow dapat menjadi alternatifnya. Backlight, cahaya yang berasal dari belakang pemain yang membuat bagian atas pemain menjadi lebih terang dibanding bagian lain. Dengan demikian, pemain seakan-akan tidak menempel dengan backdrop. Fresnel dan PA Irken medium menjadi pilihannya. Sidelight, cahaya berasal dari samping yang berguna mencahayai sisi kiri atau kanan pemain. Cahaya ini aman dibutuhkan untuk karya tari utama balet karena
banyak gerakan angkat kaki dan lompat. Silorama, cahaya lembut dari atas, upper horizon, dan dari lantai panggung, lower horizon, yang berfungsi memberikan cakrawala dan perubahan-perubahan suasana. Flood and strip light dengan berbagai variasinya menjadi pilihan. Mengenal jenis pencahayaan. Ambient lighting, yaitu pencahayaan seluruh ruang. Secara teknis, ambient lighting artinya total sinar yang datang dari semua arah untuk seluruh ruang. Sebuah lampu diletakkan di tengah-tengah ruang hanya salah satu bagian dari ambient lighting. Tetapi, bila ada sinar yang datang dari semua tepi plafon, misalnya, terciptalah ambient lighting. Dalam membuat ambient lighting, sinar haruslah cukup fleksibel untuk berbagai situasi ataupun peristiwa yang mungkin terjadi di ruangan. Local lighting atau pencahayaan lokal. Pencahayaan jenis ini ditunjukkan untuk aktivitas sehari-hari, misalnya membaca, belajar, memasak, berdandan, dan sebagainya. Pencahayaan dimaksud untuk membuat mata tidak cepat lelah. Accent lighting atau pencahayaan yang berfungsi sebagai aksen. Selain contoh di atas, pencahayaan jenis ini bisa dipakai sudut tertentu. Barang tertentu menjadi menonjol. Pencahayaan seperti ini dapat membimbing pengunjung untuk melihat suatu barang atau koleksi tertentu. Natural lighting alias sinar matahari, bahkan cahaya bulan. Bila didesain sejak awal, pemanfaatan cahaya matahari juga dapat membuat ruangan menjadi terang. Filter cahaya. Perlu diperhatikan bahwa warna benda transparan, misalnya filter cahaya, sangat bergantung pada warna cahaya yang diteruskan. Sedangkan pada warna benda tidak transparan seperti batu, daun, dan lainnya tergantung pada warna yang dipantulkan. Jadi, filter cahaya juga berfungsi sebagai penerus warna-warna tertentu. Warna filter merah meneruskan warna merah plus jingga. Hijau meneruskan warna kuning plus hijau. Biru meneruskan warna biru plus nila plus ungu. Kuning meneruskan warna merah plus jingga plus kuning plus hijau. Sian meneruskan warna kuning plus hijau plus biru plus nila plus ungu.